Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Kirana Aurelia Salsabila dari Prodi Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur, Paralel D dengan nomor NPM 200310101139. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Pascal. Nama Pascal diambil dari seorang tokoh matematika Prancis yang bernama Blaise Pascal. Pascal ini berfungsi untuk memudahkan programmer dalam membuat aplikasi atau program. Nah, sedangkan untuk seorang pemula biasanya Pascal ini tuh berfungsi buat mempelajari algoritma pemrograman. Nah, struktur program Pascal itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada judul program, yang kedua adalah blok program. Blok program itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu bagian deklarasi dan bagian pernyataan. Berikut ada contohnya. Masalah menggunakan aplikasi Pascal itu ada beberapa statement. Yang pertama itu ada if then. If then itu kalau misalnya ada satu kondisi aja. Kalau misalnya yang if then else itu berguna untuk lebih dari satu kondisi, kayak misalnya iya atau tidak. Kalau misalnya yang terakhir case of itu berfungsi untuk memilih salah satu dari banyak pilih kondisi. Nah, biar nggak bingung langsung aja kita klik file terus kita klik new. Nah ya, coba pertama kita coba buat contoh yang if then else. Pertama kita kasih judul dulu. Terus use. Ini tuh untuk mengatur kerja dari sistemnya. Terus ada var. Var ini tuh variabel. Di sini karena kita nilai kelulusan, jadi kita pakai variabelnya itu nilai. Nah, nilai itu kan angka. Jadi tipe data yang kita gunakan itu integer. Nah, terus kita langsung mulai aja bikin. Pertama kita kasih CLRSCR dulu. Ini tuh gunanya supaya data yang ditampilin atau sistem yang bekerja itu sesuai dengan perintah yang kita tulis gitu. Dan pastikan setiap kayak tanda-tandanya itu benar, karena kalau misalnya nggak salah itu bakal nggak kebaca. Terus pertama kita tulis dulu ini write ini tuh berfungsi untuk menampilkan isi dari variabelnya itu di layar. Nah, kita pakai write kenapa? Biar bisa diisi kayak misalnya kayak formulir kan kayak bisa diisi. Nah, itu sama kayak gini. Tapi kalau misalnya kita pakai write learn itu nggak bakal bisa diisi, tapi sesuai dengan apa yang kita tulis sih. Kalau read learn itu digunakan untuk memasukkan data atau input ke dalam suatu variabel. Jadi kayak misalnya kita udah nulis write ini tuh bakal dibaca sama read learn ini. Dibacanya nilai. Terus langsung mulai dari statementnya, kita pakai statement if then else. Statement ini tuh kayak kemungkinan gitu, kalau misalnya nilai kelulusan, kita buat aja nilai kelulusannya harus lebih dari 75. Berarti kita tulis di sini if nilai lebih dari 75 maka akan muncul hasil Anda lulus. Terus kita kasih N. Terus kalau misalnya enggak 75 atau di bawah 75 itu bakal nggak lulus. Jadi caranya tadi udah pakai event, terus sekarang else. Else selain nilai dari kalau selain dari 75 ke atas maka akan nggak lulus. Jadi else if nilainya itu kurang dari 75 maka nanti yang hasil yang didapat atau data yang ditampilin itu bakal tertulis Anda tidak lulus gitu. Terus kita end akhir. Nah, kalau udah kita compile dulu. Compile ini tuh gunanya biar tahu apa sintak yang kita masukin itu udah benar apa belum. Nah, sebelum itu kita simpan dulu datanya. Kasih nama. Nah, ternyata compilingnya udah benar semua, jadi kita langsung bisa lanjut enter. Nah, setelah itu untuk lihat outputnya, kita klik run ini di sini, terus run. Nah, akan muncul. Nah, sekarang kita coba masukin nilai yang lebih dari 75, misalnya 85. Nah, maka akan keluar Anda lulus.
Terus kita coba lagi, kalau misalnya kita kasih nilai di bawah 60 misal, kita enter, maka Anda tidak lulus. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah contoh untuk statement case of. Langsung saja kita buka file, terus pilih new. Nah, di sini kita akan buat contoh saluran TV. Kenapa? Karena biasanya kalau kita lihat TV kan channelnya ada banyak. Nah, sama kayak fungsi buat case of. Case of itu memilih dari banyak kondisi. Langsung aja kita buat programnya. Saluran TV. Terus kita use. Berbeda jauh sama yang tadi, cuma beda stated-nya aja. Terus variabelnya juga beda. Variabelnya yang di sini kita gunakan string. Kenapa? Karena TV kan channel. Channel itu kan kata-kata, bukan angka. Jadi kita pakai string. Terus langsung bikin. Jangan lupa dikasih return karena kalau nggak bakal kebaca. Nah, di sini kita mulai pakai statement-nya, yaitu case of. Case-nya adalah TV. Bila kita tekan atau klik nomor 1, maka yang akan ditampilkan sama programnya nanti adalah misalnya SCTV. Terus misal kalau misalnya klik nomor 2, RCTI. Terus misal nomor 3, ini terserah sih mau diisi apa, cuman aku pakai yang ini. Dan harus tanda tanyanya juga harus benar, karena kalau misalnya nggak benar atau salah dikit aja nggak bakal kebaca sama waktu compile-nya. Terakhir misalnya kita klik nomor 6, maka akan muncul TV1. Kan udah semua nih. Terus kita kurang else-nya. Kenapa? Kalau misalnya kita masukin nomor 1 sampai 6 akan muncul 1 SCTV dan seterusnya sampai nomor 6 TV1. Nah, kita coba kalau misalnya angka selain 1 sampai 6 bakal muncul saluran belum terpasang. Jadi kita tambahin else di sini. Terus kita return saluran belum terpasang. Jadi kalau misalnya kita masukin nomor selain 1 sampai 6, maka yang akan muncul adalah tulisan saluran belum terpasang. Terus kita end untuk ngakhirin statement-nya. Terus terakhir return. Kalau udah semua, dari pastiin benar, kita end dari itunya. Terus kan udah dirasa benar, kita klik compile kayak yang tadi, terus kita simpen dulu. Karena myprogram 2. Udah benar ternyata, terus kita klik enter, terus kita lihat outputnya dengan run kayak yang tadi. Terus misalnya ya kita masukin nomor 2, kita klik enter, makanya muncul RCTI. Terus kalau misalnya kita masukin selain nomor 1 sampai 6, kayak misalnya 9, maka saluran belum terpasang. Ini dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.